Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep dalam tasawuf. Saya Nur Faiza, Baratus Jamala Putri, dan saya Ziva Zahia. Pada yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep perbedaan antara mahabbah dan ma'rifah. Yang pertama yakni tentang mahabbah. Mahabbah sendiri berasal dari kata habba yang berarti cinta. Jadi mahabbah ialah cinta seorang makhluk kepada Tuhannya. Dan mahabbah juga dijadikan sebagai perbedaan yang ditimbulkan antara hamba dengan Tuhannya. Dan lihat faktor untuk apa? Karena memiliki sikap yang menarangi cintanya, serta sefiatnya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berbicara tentang mahabbah atau cinta makhluk kepada Tuhannya, maka nama yang akan dikenal baik kalangan awam maupun akademis dengan terbatas pada sesi bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Padahal, seperti awal yang memperkenalkan tentang mahabbah ialah Demi al-Rishdi. Pada konsep mahabbah bin al-Rishdi, ialah ia menimbulkan kalau cinta memiliki nilai kausan khas atau timbal balik antara Tuhan dengan makhluknya. Jadi ketika cinta sudah pada tataran saling mencintai, maka kemungkinan yang terjadi diibaratkan seperti istilah pemberani atau magnet, yakni semakin mendekat maka ia akan semakin lengket dengan yang sedekati. Artinya, makhluk dapat menghilangkan hazardnya kepada melihat Tuhan. Ajaran ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang mencapai makrulnya dan tidak bisa diajarkan karena sifatnya ialah pengalaman tabinya dan bukan indrawi, dan sifatnya rahasia kepada orang yang hanya mengenal arti cinta dalam arti madi yang dapat dibuktikan oleh cinta indah. Selain memaparkan tentang konsep mahabbah, Ibn al-Rizvi juga memaparkan konsep tentang ma'rifat, yang pertama adalah definisi ma'rifat. Kata ma'rifat berasal dari bahasa Arab yaitu al-ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifah berarti mengenal Allah. Setelah beberapa definisi tentang ma'rifah, tidak berbicara ma'rifah maka setiap manusia memiliki potensi untuk menjalani. Dengan konsep yang menjadi persoalannya adalah apakah ia telah memenuhi persyaratan atau persyaratannya. Salah satu persyaratannya antara lain adalah kesucian jiwa dan hati. Jika terpenuhi persyaratan adalah fikih dan hatinya bahwa ketemu dengan pikir kepada Tuhan, tidak usah hidupnya disemai dengan kearifan dan keinginannya. Dari uraian yang perlu dilaporkan, maka kita dikatakan bahwa ma'rifat berbeda dengan pengetahuan lain. Perbedaan ini terletak pada cara memperolehnya. Ini pengetahuan dapat diperoleh melalui usaha keras, seperti belajar, merenung, dan berpikir keras melalui cara kias. Tetapi ma'rifat tidak bisa sepenuhnya diusahakan oleh manusia. Pada tahap akhir semua tergantung pada kemurahan Tuhan. Dan bukan mengenal al-masyarakat ada tiga macam ma'rifat tentang Allah atau pengetahuan tentang Allah. Yang pertama yakni pengetahuan orang awam, yaitu Allah adalah salah satu perantara ucapan syahadat. Dan yang kedua yakni menurut pengetahuan ulama yaitu Allah itu satu dengan perantara logika atau akal. Dan yang ketiga adalah pengetahuan sifat, yaitu Allah itu satu dengan perantara hati sama tadi. Dan dimaksud dengan ma'rifat awam atau yang disebut dengan ma'rifat dunia yaitu ma'rifat yang diperoleh orang muslim awam. Yakni hal ini diperoleh melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi karena orang awam dan mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayainya dengan dapat disediakan secara mendalam. Yang kedua yakni ma'rifat ulama atau ma'rifat ulama pakalin, yaitu cara memperoleh ma'rifat melalui pemikiran dan penelitian akal. Menjaga Allah dengan perjalanan akalnya. Ada perhitungan akal dan logika, jadi mereka bisa mengetahui adanya Allah, tapi belum tentu mereka keberadaannya karena pemahaman bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Ma'rifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh kaum ilmuwan, filosof, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang force. Termasuk pada jenis ma'rifat yang ketiga yakni ma'rifat orang siti atau ma'rifat kinukokobin, yakni orang yang mencari Allah dengan pedoman cinta dan mengutamakan ilham atau
sakit atau kasyaf. Waktu itu akal tak berjalan lagi, melainkan tiba di derajat yang mustawa. Jika ma'rifah adalah merupakan tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati atau qalb, maka mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau roh. Menurut jiwanya terisi oleh rasa kasih dan cinta kepada Allah. Rasa cinta itu tumbuh karena pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan sudah sangat jelas dan mendalam. Sehingga yang dilihat dan dirasakan bukan lagi cinta, tetapi diri yang diaktualize. Erat kaitannya dengan ma'rifah yang diformulasikan oleh Zul An-Nun Al-Misri. Di kalangan Sufi juga muncul faham fana. Menyangkut fana ini ada dua kecenderungan dan corak tasawuf di kalangan umat Islam, yaitu pertama, tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang cenderung memadukan aspek eksoterik atau syariah dengan esoterik atau hakiko Islam di satu pihak, dan tidak sampai beralih pada faham-faham yang tampaknya bertentangan dengan tauhid di pihak lain, sekalipun hanya sebatas dalam bentuk ungkapan lahiriah. Fana dan bako adalah dua konsep dalam mistisisme Islam yang merujuk pada tingkat kesadaran spiritual dan pengalaman manusia dalam mencapai penyatuan dengan Tuhan. Berikut adalah perbedaan antara kedua konsep tersebut. Fana merujuk pada keadaan di mana individu mencapai penyatuan dengan Tuhan dengan mengalami kehancuran diri. Ini berarti bahwa individu melepaskan identitas egois dan mengalami pengalaman kehancuran diri yang membawa mereka ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Fana biasanya dikaitkan dengan pengalaman kebaktian yang dalam dan mencapai pencerahan spiritual. Bako merujuk pada keadaan di mana individu tetap ada dalam kesadaran penyatuan dengan Tuhan setelah mengalami fana. Ini berarti bahwa individu tidak lagi memperhatikan identitas egois, tetapi mereka masih tetap ada dalam dunia fisik. Bako adalah keadaan di mana individu menikmati kesadaran kontinu dengan Tuhan dan memiliki pengalaman keabadian di dalam kehadiran Tuhan. Perbedaan konsep ittihad dan hulul. Ittihad dan hulul adalah dua konsep dalam mistisisme Islam yang merujuk pada penyatuan antara manusia dan Tuhan. Berikut adalah perbedaan kedua konsep tersebut. Yang dimaksud dengan ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seseorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satunya lain dengan kata, "Hai aku." Sedangkan hulul merujuk pada konsep di mana Tuhan ada dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi tempat tinggal bagi Tuhan. Dalam konsep ini, Tuhan dianggap masuk ke dalam manusia dan menguasai keberadaannya. Hulul dianggap sebagai konsep yang kontroversial di dalam Islam, karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan monoteisme Islam. Nomor 4. Membedakan konsep wahdah al-wujud dan insan kamil, yang artinya wahdah al-wujud memiliki dua kalimat. Yang pertama wahdah dan al-wujud. Wahdah yang memiliki arti dari kata wahadah yaitu satu, dan wujud adalah yang memiliki arti ada. Sedangkan dua kalimat tersebut memiliki arti jika disambungkan yaitu suatu kesatuan yang wujud. Wahdatul wujud adalah suatu ajaran yang membicarakan tentang wujud atau keberadaan Allah SWT yang dikaitkan dengan alam sebagai ciptaannya. Jadi, wahdatul al-wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud Tuhan dan ciptaannya. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi syarikul wal maghrib fa aynama tuwallu falam wajhu lillahi innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Insan kamil sendiri memiliki arti adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan dari segi pengetahuannya. Dari segi wujudnya karena manusia diciptakan dan dilengkapi oleh akal dan hawa nafsu oleh Allah SWT. Sedangkan dari segi pengetahuannya karena dia telah mencapai tingkatan
Kesadaran tertinggi dengan Tuhannya, menyadari kesatuan esensi dengan Tuhannya yang disebut dengan ma'rifat. Sedangkan manusia sendiri adalah pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.